Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, ada seorang pria tua di depan gerbang Shizu, dan berkata, ini pasti mimpi, ucap pria tua itu. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali sebelum dia yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi. Melihat kota leluhur Shizu benar-benar dibantai, dia menekan kepanikan dan kembali ke kota. Setelah menemukan bahwa istana juga dibantai, dia berteriak dan melarikan diri dari kota leluhur Shizu, butuh waktu setengah bulan untuk mencapai kota kosong kuno di sekitarnya dan memberitahu pemilik kota, yaitu Zhou Yusheng. Zhou Yusheng tidak percaya pada awalnya. Ketika dia pergi ke kota leluhur Shizu secara langsung dan mengetahui bahwa itu benar, dia mengendarai Shenzhou dengan bintang dan bulan dan menuju wilayah Dewa Nanzhu. Dia ingin memberitahu Kaisar Agung Shizu di wilayah Dewa Nanzhu, 4 musim berganti. 2 tahun kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi terbang di atas pegunungan Shizu dengan kecepatan tinggi, menuju Bliss Shenzong di kedalaman pegunungan. 10 hari kemudian, Tan Yun dan keduanya berhenti terbang dan berdiri di langit di lautan awan yang luas, menatap Bliss Shenzong di bawah, mata mereka penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Tan Yun, ketika kamu ditangkap di alam leluhur tinggi, puluhan miliar bawahanmu dibunuh oleh imam besar untuk menghidupkan kembali Huyan Zhangkan, ucap Fang Zixi. Iya, ketika Tan Yun menjawab, adegan dari masa lalu melintas di benaknya. Saat itu, Tuan Muda Shenzong dari Elysium menangkap dirinya sendiri dan puluhan miliar bawahannya dari alam Dewa Hongmeng dan membawanya ke Shenzong dari Elysium. Kemudian dia secara brutal membantai seluruh puluhan miliar bawahannya, dan hanya dirinya sendiri yang lolos. Dalam sekejap mata, sudah lama sekali, Tan Yun tampak sedih. Maaf, butuh waktu lama sebelum aku datang untuk membantumu membalas dendam, ucap Tan Yun. Fang Zixi memikirkan pejabat senior dan murid kuil Tianmen yang dibantai oleh Elysium Shenzong. Dia tampak sedih, saya adalah penguasa istana, tetapi saya gagal melindungi Anda, itu adalah ketidakmampuan saya. Anda menonton dalam roh surga, penguasa istana akan membalas Anda hari ini. Tan Yun, lakukanlah, ucap Fang Zixi. Setelah berbicara, Tan Yun mengangguk dan bertanya, Zixi, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang berada di atas alam leluhur tingkat 8, ucap Tan Yun. Fang Zixi berkata, selain pergi ke selatan di wilayah Dewa Benua, Huyanzhang, pelindung sekte, orang asing, dan Shenzong of Ultimate Bliss, imam besar kemungkinan besar adalah kesempurnaan alam leluhur Dao. Seharusnya tidak ada kultivator lain di atas alam leluhur tingkat 8 Dao, ucap Fang Zixi. Tan Yun berpikir sejenak dan bertanya, apakah Shenzong dari Elysium memiliki binatang penjaga yang kuat, ucap Tan Yun. Dulu ada, tapi tidak sekarang tidak, sekitar 20 juta tahun yang lalu, Shenzong dari Elysium awalnya memiliki binatang suci, Xuanwu, tetapi ia mati ketika binatang melewati bencana, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan napas lega, untungnya sudah jatuh, jika tidak, setelah dipromosikan menjadi Dao Ancestor Beast, kepala ular akan berubah menjadi naga. Itu adalah status tingkat atas, kekuatannya sangat kuat, terutama pertahanannya, ucap Tan Yun. Tan Yun, kamu rendah hati, Fang Zixi memandang Tan Yun ke samping, dengan ekspresi kekaguman di matanya yang indah, saya tahu bahwa, apakah itu kekuatan pertahanan atau kekuatan menyerang, di dunia, Protos kuno abadi dari tingkat yang sama tidak diragukan lagi adalah yang pertama, dan Xuanwu hanya bisa peringkat kedua saja. Saya sangat ingin tahu, dengan kekuatan fisik Anda saat ini, jika Anda benar-benar bertemu Xuanwu, siapa di antara Anda yang lebih kuat, ucap Fang Zixi. Tan Yun tersenyum, menundukkan kepalanya di telinga Fang Zixi, menghela nafas, dan berkata tanpa suara. Tentu saja aku kuat, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Su Bing dan yang lainnya, ucap Tan Yun. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, ucap Fang Zixi tampak bingung, suaranya tiba-tiba terputus, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera, pipinya diwarnai, dia berkata dengan marah genit, kamu menggoda aku mengabaikanmu, ucap Fang Zixi. Fang Zixi tiba-tiba melebarkan matanya yang indah, tetapi Tan Yun tidak menunggu kata-katanya,
jadi dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya. Jantung Fang Zixi berdetak lebih cepat, dia menutup matanya, dan bulu matanya yang panjang terus berkibar. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Fang Zixi dan berkata dengan tulus, "Zixi, setelah kita melenyapkan semua musuh, akankah kita menikah?" ucap Tan Yun. Fang Zixi yang masih seorang gadis, menunjukkan kebahagiaan di wajahnya yang menakjubkan. Dia menganggukkan kepalanya. Tan Yun tersenyum, dan segera berkata, "Zixi, jika imam besar sepertimu juga di alam kesempurnaan agung leluhur Dao, apakah Anda memiliki masalah dalam berurusan dengannya?" ucap Tan Yun. "Ini agak sulit," Fang Zixi berkata dengan tegas, "tapi, apapun yang terjadi, aku akan membunuhnya. Selain itu, sekarang Huyanzang tidak ada di sana, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya, sekarang kita telah membunuh Lu Jundaozu dan Liu Wenhu. Jika kita membunuh imam besar lagi, maka di masa depan, musuh paling kuat di benua barat kita, ada Kaisar Agung Shizu dan Huyanzang. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk berurusan dengan hanya 2 orang, ucap Fang Zixi. Tan Yun setuju dengan kata-kata Fang Zixi, "Oke, setelah memasuki Bliss Shenzong, aku akan melawan imam besar bersamamu," ucap Tan Yun. "Iya, aku sudah menunggu hari ini, sudah terlalu lama," ucap Fang Zixi. "Oke." Setelah Tan Yun menjawab, Fang Zixi dan Fang Zixi menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, mereka muncul di depan gerbang gunung Bliss Shenzong. 2 murid sekte luar yang menjaga gerbang gunung tiba-tiba melebarkan mata mereka ketika mereka melihat orang itu datang, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Jelas, keduanya mengenali Fang Zixi. Kemudian, kedua murid buru-buru mengeluarkan token transmisi suara, dan ketika mereka ingin memberitahu musuh tentang serangan itu, Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan keduanya berubah menjadi 2 kabut darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Melihat Grid Protector Array di depannya, Fang Zixi memandang Tan Yun dengan keluhan, "Token untuk membuka Grid Protector Array ada pada mereka berdua, tetapi kamu juga bisa menghancurkannya," ucap Fang Zixi. Tan Yun tersenyum percaya diri, "Ada formasi penjaga leluhur Tao tingkat tinggi di daerah itu, seberapa sulit untuk memecahkannya," ucap Tan Yun. Tan Yun membawa Fang Zixi ke udara dan melayang di atas formasi penjaga. Tan Yun menatap formasi penjaga, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Sesaat kemudian, Fang Zixi melihat bahwa Tan Yun belum memecahkan formasi, jadi dia bertanya-tanya, "Bukankah kamu mengatakan itu mudah?" ucap Fang Zixi. "Iya, memang mudah," Tan Yun tersenyum dan berkata, "namun, tujuan saya bukan untuk merusak formasi, saya akan mengubah formasi sedikit, sehingga setelah kita masuk, tidak ada seorang pun kecuali kita yang ingin meninggalkan formasi. Saya akan membuat formasi ini yang awalnya melindungi mereka, menjadi gerbang untuk memblokir pelarian mereka," ucap Tan Yun. "Yah, itu yang terbaik, kita tidak akan membiarkan siapapun pergi," ucap Fang Zixi mengangguk. Setelah mengamati selama setengah jam lagi, Tan Yun mengulurkan tangannya, dan dengan jentikan jarinya, kekuatan leluhur mengebor, tersebar dan tertanam di layar formasi. Sesaat kemudian, tangan Tan Yun berhenti menjentikkan jarinya, melihat ke bawah dari langit, formasi pertahanan besar yang menyelimuti Shenzong of Ultimate Bliss, seolah-olah dihiasi dengan bintang leluhur yang tak terhitung jumlahnya. "Tan Yun, kamu baik-baik saja?" tanya Fang Zixi. "Iya." Tan Yun tersenyum sedikit, melambaikan tangan kanannya ke bawah, dan mengucapkan kata, "Buka," sambil mengucapkan kata, "Buka." Segera, ribuan bintang leluhur bergerak sangat cepat, membentuk lingkaran besar di bawah Tan Yun di pintu gerbang. Segera setelah itu, di bawah tatapan terkejut Fang Zixi, formasi di dalam portal menghilang, seolah-olah gerbang menuju Bliss Shenzong telah dibuka dari formasi. "Pergi," ucap Tan Yun membawa Fang Zixi dan terbang ke langit di atas gerbang luar Shenzong of Bliss. Dengan lambaian tangan kanannya, portal yang dibuka oleh Zuli Xingchen di atas menghilang. Mulai sekarang, kecuali Tan Yun, tidak ada seorang pun di Shenzong of Ultimate Bliss yang dapat meninggalkan sekte tersebut. "Jinni, Musin, dan King Ying, kalian semua keluar," ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, 11 pedang ilahi Hongmeng dengan atribut berbeda terbang keluar dari alisnya dan melayang di atas kepalanya. Segera, Tan Yun mengorbankan pedang pembantaian Hongmeng, memegang pedang, dan Fang Zixi yang mengorbankan pedang, menukik ke bawah menuju area gerbang luar di bawah.
Boom, boom. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menarikan pedang, dan segera, sinar pedang sepanjang 1000 kaki, dengan kekosongan yang runtuh, menelan paviliun di bawah 10.000 kaki. Siapa yang menyerang kita? Tidak, maafkan aku. Tolong, tolong. Dalam waktu singkat, puluhan ribu murid sekte luar meninggal, dan murid sekte luar lainnya yang mendengar gerakan itu terbang keluar dari paviliun satu demi satu, membentuk massa hitam di atas sekte luar. Siapa yang berani berlari liar di Blissenzong saya, ucap tetua pintu luar terbang keluar dari istana dan berdiri di udara, tetapi ketika dia melihat Fang Zixi datang, dia berteriak ngeri dengan penampilan hantu. Semua eksekutif sekte luar mematuhi perintah, musuh adalah penguasa istana kuil Tianmen, Fang Zixi tidak mati sama sekali, semua orang berlari untuk hidup kalian, ucap seorang penetua itu. Ketika tetua sekte luar meraung ngeri, dia mengorbankan token untuk membuka formasi penjaga, mencoba membuka formasi besar dan membiarkan para murid melarikan diri. Apa yang membuatnya panik adalah bahwa hubungan antara token dan formasi penjaga telah menghilang. Bagaimana situasinya, mengapa token tidak berfungsi, ucap penetua itu. Bagaimana menurutmu, suara acuh tak acuh keluar dari kehampaan. Selanjutnya, tetua pertama mendongak, dan menemukan bahwa Tan Yun, dengan rambut putih menari sedang menatapnya. Ketika dia sangat ketakutan sehingga dia ingin melarikan diri, Jinni, melayang di atas kepala Tan Yun, menembus kehampaan, menembus alisnya dan terbang keluar dari belakang kepalanya. Penatua agung dari sekte luar yang jiwanya telah dihancurkan, jatuh ke dalam genangan darah tanpa akhir yang terlihat. Suara tetua agung sekte luar tadi begitu keras sehingga mencapai telinga semua murid sekte luar. Beberapa murid sekte luar meringkuk ketakutan, beberapa melarikan diri, dan beberapa pergi menuju gerbang gunung. Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng, dan setiap kali dia melangkah di area gerbang luar, 11 pedang ilahi Hongmeng melingkar di atas kepalanya, membunuh ratusan orang. Fang Zixi yang telah berpisah dari Tan Yun, mengayunkan pedangnya dari langit di atas sekte luar, dan cahaya pedang yang perkasa melahap ratusan murid, meninggalkan mereka mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, di langit di atas area gerbang luar, lonceng besar setinggi 1 juta kaki muncul, dan 3 lonceng berbunyi. Suara bel yang merdu tampaknya diberkahi dengan sifat iblis. Itu tidak keras, tetapi jelas menyebar ke setiap sudut sekte kebahagiaan ilahi. Pada saat yang sama, jauh di dalam gerbang suci, di aula hitam yang megah, pria tua berjubah hitam tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi kaget. 3 kali bel berbunyi, itu berarti ada musuh yang menyerang. Namun siapa pelakunya? Apakah itu kultivator dari wilayah ilahi benua utara atau wilayah ilahi benua timur, menyerang wilayah ilahi benua barat saat raja sedang pergi, ucap imam besar. Imam besar menghilang dari udara tipis, dan muncul di puncak-puncak, di detik berikutnya dia melepaskan kesadaran untuk memeriksa. Pada saat yang sama, para murid dan pejabat tingkat tinggi dari pintu dalam, pintu elit, pintu inti, pintu jenius, pintu warisan langsung, dan pintu suci yang mendengar bel berbunyi semua terkejut. Di mata semua orang, hanya Blissenzong mereka sendiri yang akan menyerang orang lain, dan yang lain tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan mereka tidak berani menyerang. Tetapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa seseorang benar-benar datang untuk menyerang. Tepat ketika seluruh sekte panik, suara lama imam besar bergema di seluruh Shenzong kebahagiaan tertinggi. Saya adalah imam besar, semuanya harap aman. Musuhnya adalah Fang Zixi, penguasa kuil Tianmen, karena dia tidak mati dan datang untuk datang ke kematian, maka imam besar akan memenuhinya. Pejabat senior di alam leluhur Dao mematuhi perintah dan mengikuti imam besar untuk membunuh musuh, ucap imam besar. Setelah imam besar berkata, kekuatan Tao kuno yang besar melonjak keluar dari tubuhnya, mempercepat melintasi langit, menuju Fang Zixi. Ikuti imam besar dan bantai Fang Zixi dan semut alam kaisar suci Dao tingkat ke-6 itu. Bunuh mereka untuk membalas murid luar sekteku. Dengan auman kemarahan, ada ratusan di alam leluhur Dao tingkat tinggi, dan mereka mengikuti imam besar ke area pintu luar untuk membunuh secara agresif. Setelah mendengar kata-kata imam besar dan pejabat tingkat tinggi, para murid dari Blissenzong merasa lega dan segera berubah mengutuk Fang Zixi satu demi satu. Tan Yun, dengan kecepatan imam besar, dia akan menyerang paling lama setengah jam. Pada saat itu,
aku akan berurusan dengannya, dan yang lainnya akan diserahkan kepadamu, ucap Fang Zixi. Oke, mata Tan Yun bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan suara. Kecuali imam besar, di antara 120 alam leluhur Dao lainnya, alam tertinggi hanya leluhur Dao tingkat ke-6, aku membunuh mereka seperti anjing, ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun tidak berlebihan. Anda harus tahu bahwa jiwa Kaisar Hongmeng Dao-nya saat ini sekuat alam leluhur Dao tingkat ke-7. Selama dia menggunakan mata ilahi Hongmeng, dia dapat dengan mudah mengendalikan 120 orang dan kemudian membunuh mereka. Selain itu, Tan Yun dan Fang Zixi tahu bahwa alasan mengapa tidak ada kultivator di atas tingkat ke-6 dari alam leluhur Dao, kecuali imam besar, adalah karena tingkat 7, 8, dan 9 dari alam leluhur Dao mengikuti Huyanzang menyerang wilayah ilahi Nanzu. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun dan keduanya hampir membantai para murid luar. Pada saat ini, semua paviliun di area sekte luar direduksi menjadi reruntuhan, mayat seorang murid sekte luar yang terkenal ditumpuk seperti gunung, dan jalan-jalan dipenuhi dengan darah. Di atas area gerbang luar, kekosongan bergetar hebat, dan imam besar muncul entah dari mana. Setelah melihat mayat murid-muridnya, dia dengan marah menunjuk Fang Zixi dan Tan Yun, dan meraung. Hari ini, kamu sulit untuk terbang, imam besar ini akan menebasmu oleh 1000 pedang, ucap Imam Besae. Fang Zixi memegang pedang ilahi, memikirkan kematian tragis para murid dan pejabat tinggi kuil Tianmen, ada air mata samar di dalam mata yang indah. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh aku. Jika aku tidak mati, aku akan menjauhkanmu dari sekte Bliss God, ucap Fang Zixi. Lihat apakah imam besar ini dapat membunuhmu, dan kamu semut di tingkat ke-6 dari alam Kaisar Suci Dao, imam besar ini memiliki 100 cara, aku menginginkanmu untuk bertahan hidup dan tidak mati, ucap imam besar. Saat ini, Tan Yun memikirkan puluhan miliar bawahan yang meninggal secara tragis di masa lalu, dan lebih dari 80 juta tahun yang lalu, klan Protoss kuno yang abadi dibantai oleh Bliss Shenzong, fitur wajah tampan Tan Yun perlahan memutar, seperti hantu. Pada saat ini, Fang Zixi mengirim transmisi suara ke Tan Yun. Saya akan berurusan dengannya, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, cukup bunuh 120 alam leluhur Dao tingkat tinggi, ucap Fang Zixi. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir Anda bukan lawannya, ucap Tan Yun. Fang Zixi berkata melalui transmisi suara, bahkan jika Anda membantu saya, Anda harus menunggu sampai dia dan saya sama-sama terluka, jika tidak, begitu Anda bergabung tangan dengan saya untuk berurusan dengan dia sekarang, Anda kemungkinan besar akan dibunuh, ucap Fang Zixi. Setelah Tan Yun memikirkannya, transmisi suara mendesak, oke, maka Anda harus lebih berhati-hati, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun menyingkirkan 11 pedang Hongmeng yang bersila di udara, dan memegang pedang pembunuh Hongmeng. Dia bergerak ratusan li menuju ke kosongan kiri dengan kecepatan ekstrim, dan mengayunkan pedang ke arah kekosongan kosong. Tiba-tiba, sinar pedang dengan panjang 1 juta kaki menebas ke dalam kehampaan. Imam besar, tolong, tidak, jeritan dan panggilan minta tolong berakhir tiba-tiba. Di ruang yang awalnya kosong, sebuah perahu dewa tiba-tiba muncul, dan perahu dewa itu meledak di bawah cahaya pedang. Ribuan sekte luar tingkat tinggi semuanya terbunuh, berubah menjadi awan darah dan menghilang dalam kehampaan. Kamu bajingan, terimalah takdirmu, ucap imam besar itu marah, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan leluhur kuno. Tangan kanannya yang keriput perlahan berubah menjadi lingkaran dari kehampaan, dan dia tiba-tiba mendorong ke arah Tan Yun. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Namun, di depan imam besar, cahaya pedang kekuatan leluhur Tao kuno, dengan kekuatan leluhur kuno, melesat keluar dari udara tipis, dengan kekuatan menakutkan merobek kekosongan, dan menembak ke arah Tan Yun dengan luar biasa. Orang tua, lawanmu adalah aku, ucap Fang Zixi. Pada saat yang sama ketika imam besar bergerak pada Tan Yun, tubuh Fang Zixi mencurahkan kekuatan leluhur ruang Tao. 10.000 cahaya pedang ditembakkan. Segera, kecepatan puluhan ribu sinar pedang anjlok. Wosh! Kok Fang Zixi berkibar, rambutnya berkibar, dia muncul di depan Tan Yun di udara dengan pedang ilahi di tangan, dan tiba-tiba mengayunkan pedang secara paralel. Boom!
Saat Fang Zixi mengayunkan pedangnya, kekosongan itu segera runtuh, dan cahaya pedang Dao Ancestor sepanjang jutaan kaki melahap puluhan ribu cahaya pedang dan menghancurkannya. Tan Yun, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kamu menggunakan darah semua orang di Shenzong of Elysium untuk menghibur mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya yang meninggal di istanaku, ucap Fang Zixi. Fang Zixi meninggalkan kalimat dan berjalan menuju imam besar dengan pedang ilahi di tangan, bertarung dengan sengit bersama-sama. Dang dang dang, begitu keduanya bertarung, cahaya pedang mengamuk dan langit terkoyak. Oke, setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, itu melintas dengan cepat dari langit di atas area sekte luar, mengejar dan membunuh ratusan murid sekte luar dan ratusan eksekutif sekte luar yang masih hidup. Nak, tunggu imam besar ini. Dan ketika imam besar membunuh Fang Zixi, kamu akan menyesal datang ke dunia ini, ucap imam besar. Menghadapi kemarahan imam besar, Tan Yun menutup telinga dan hanya fokus pada memanen orang tingkat tinggi dan murid. Beberapa saat kemudian, manajemen senior sekte luar, dan murid, tidak ada yang selamat. Imam besar, aku akan menunggu untuk membantumu. Pada saat ini, suara niat membunuh bergema di langit, tetapi itu adalah 120 orang di alam leluhur Dao tingkat tinggi dari lapisan pertama hingga ke-6, terbang melintasi langit. Jangan datang ke sini, imam besar berteriak keras saat melawan Fang Zixi, pergi dan tangkap semut alam Kaisar Suci Dao tingkat 6 itu untukku terlebih dahulu, dan kemudian, jika Fang Zixi tidak terluka, jangan datang dan membantu, ucap imam besar. Alasan mengapa pendeta mengatakan ini adalah karena dia tahu bahwa jika Fang Zixi tidak terluka, sekali 120 orang datang untuk membantu, mereka akan dibantai olehnya. Oke, jangan khawatir, kami akan menangkap anak itu dan menyerahkannya kepadamu, ucap orang-orang itu. Setelah 120 orang menjawab, beberapa memegang pedang dewa, beberapa memegang pedang dewa, tombak dewa, dan menembak ke arah Tan Yun. Senang datang, ucap Tan Yun mencibir dalam hatinya, berdiri di udara, tidak bergerak, seolah ketakutan. Hanya seekor semut di alam Kaisar Suci Dao, berikan saja padaku. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari alam leluhur Dao tingkat pertama, yang ukurannya tiba-tiba melonjak hingga 100.000 kaki, mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke arah Tan Yun. Dalam getaran kehampaan, lelaki tua itu akan memegang Tan Yun di telapak tangannya, dan tertawa keras, hahaha semut adalah semut, Pak Tua. Tawa lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berteriak, ah! Tanganku, ucap lelaki tua itu. Tubuh Tan Yun tiba-tiba membuat tangan kanan lelaki tua itu keluar dari lubang darah, dan muncul di langit di atas kepala lelaki tua itu. Dengan sentuhan yang tampaknya ringan, lelaki tua itu mengeluarkan suara kesakitan yang putus asa, dan kemudian kepalanya yang besar tiba-tiba meledak. Dalam percikan darah, mayat tanpa kepala lelaki tua itu jatuh ke dalam kehampaan dan menabrak reruntuhan di bawah. Menatap mayat lelaki tua di bawah, 119 lelaki tua yang tersisa menunjukkan ketidakpercayaan di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Duan Feng berada di tingkat pertama alam leluhur Dao, dan anak itu hanya berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Suci Dao. Bagaimana dia bisa membunuh Duan Feng? Tepat ketika orang-orang kuat hendak bergerak, Tan Yun tiba-tiba menggunakan mata ilahi Hong Meng, dan cahaya merah aneh meledak di matanya. 119 lelaki tua itu tiba-tiba merasa pusing, dan ekspresi mereka menjadi kusam. Tan Yun tidak segera membunuh, tetapi berkata dengan dingin, lebih dari 80 juta tahun yang lalu, apa kalian semua berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan Protos kuno abadi, ucap Tan Yun. Iya, semua orang berkata serempak. Kalau begitu kamu harus mati, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun merah, dia mengangkat mata surgawi Hong Meng-nya, memegang pedang surgawi, dan menggunakan langkah ilahi Hong Meng-nya untuk bergerak di antara kerumunan dengan kecepatan ekstrim. Puci, ah, tidak, lengan tua ini. Untuk sesaat, darah memercik ke dalam kekosongan, dan tunggulnya jatuh. Hanya dalam 3 napas, lengan 119 orang terputus. Bang bang bang, kaca. Dalam suara retakan tulang yang cepat dan jelas, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng, menghancurkan dada dan tulang rusuk 119 orang dengan kecepatan tinggi. 119 orang menyemprotkan darah dan jatuh ke tanah, sangat ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dengan begitu banyak orang,
mereka akan sangat rentan di depan Tan Yun. 119 orang ketakutan dan berteriak dengan sekuat tenaga. Imam besar tolong, selamatkan kami, atau kami semua akan terbunuh. Tolong, Imam besar. Mendengar teriakan minta tolong semua orang, Imam besar menahan serangan Fang Zixi dan berkata dengan marah, kalian bajingan, kalian bahkan tidak bisa membunuh semut alam Kaisar Suci Dao tingkat 6, apa gunanya bertanya padaku, ucap Imam besar. Imam besar juga marah, apakah dia tidak ingin menyelamatkan orang? Tidak, tentu saja dia ingin, tetapi dia tidak bisa keluar sama sekali. Pada saat ini, Tan Yun mendatangi seorang lelaki tua yang dadanya runtuh dan kehilangan kedua lengannya, memegang pedang pembunuh Hong Meng, menginjak wajahnya dengan kakinya, dan menyayat telinga kanan lelaki tua itu dengan pedangnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.